Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah wa qad faza insyaallah. Untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan untuk mempraktekkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertakalluf dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam ala suratir Rahman. Penafsiran Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam ala suratir Rahman ini mempunyai satu pengertian makhluk yang paling dekat sifatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Bani Adam. Makhluk yang bisa bersifat dan bertakhalluk dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Bani Adam. Karena Bani Adam punya sifat. Karena Bani Adam Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan kesempurnaan sifat kepada Bani Adam dengan sifat kudrat, iradat, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah menciptakan Nabiullah Adam ala suratir Rahman. Maksudnya apa? Supaya kita Bani Adam untuk bisa bertakhalluk dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ini penting. Sebelum melanjutkan makna qidam dan baqa, ini harus kita punten. Ini kepada kita semua ini sebenarnya punten. Annasu yashhadunahu walakin ya'rifunahu. Kita semua sebenarnya menyaksikan Allah. Kita semua bisa menyaksikan Allah. Dan sekarang juga bisa menyaksikan Allah, akan tetapi kita tidak mengerti. Akan tetapi kita tidak mengerti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengerti. Kita semua ini ada dalam fi bahri tauhid walakin la yash'uruna. Kita semua ini ada dalam lautan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak merasa. Ini yang harus dipahami. Jadi untuk bisa menimbulkan kita mengerti, perasaan kita peka memahami Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya seperti apa? Ingat, ma'rifat ini kita menyaksikan akan tetapi kita tidak mengerti. Ingat, ma'rifat ini bukan penglihatan mata. Ma'rifat ini bukan pendengaran. Ma'rifat ini bukan jalannya akal. Tapi ma'rifat ini idrakun jazmun, penemuan yang mantap, keyakinan kita. Maka walaupun kita mengaji tauhid hakiki, hati kita tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat wujud. Wujudnya kita karena ada wujudnya Allah. Tidak ada keyakinan dalam hati sampai kapanpun kita tidak akan bisa menemukan Allah. Dan kita bisa menemukan Allah, ini pun harus ada makna keyakinan kita.
Keyakinan kita yang menciptakan kita adalah Allah, yang menciptakan tingkah laku kita adalah Allah. Kita ini punten, adanya kita ini karena wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada diri kita tidak lepas dari sifat dan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk bisa ini punten, sebelum melanjutkan supaya bisa paham, untuk bisa kita mengartikan, untuk bisa memahami, mengerti, maka di sini tidak lain bisa dinamakan ini hadis. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan ini kalam asar. Tapi wal masyhur ini hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu diri sendiri, siapa yang tahu kedoifan kita, kelembahan kita, ketidakberdayaan kita, maka kita akan mengetahui Allah. Maka bagaimana sewaktu kita memahami semuanya dari sifat wujudnya Allah, akal kita tentu kita tidak punya akal, yang punya akal adalah Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten, sewaktu kita menyaksikan makhluk berbuat jelek atau seterusnya, si mempunyai sifat kurang atau bagaimana, maka kita berpandang kurang ini punten kedoifan sifatnya makhluk, kesempurnaan ini sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten Kang Haji, ada pertanyaan. Apabila punten semua yang ada pada diri makhluk ini ciptaan Allah, semua dari Allah, bisa tidak sewaktu makhluknya ini apes, Allahnya apes, bisa tidak? Kan dari Allah. Tidak bisa. Karena apa? Hakiki dari makna bermakrifat kepada Allah ini pun warna air ini tergantung warna tempatnya air. Airnya tidak berubah, tapi punten yang berwarnai tempatnya air. Artinya apa? Kalau wadah ini hitam, dikasih air, seakan-akan air ini hitam. Saya tanya, air ini hitam atau tidak? Tidak, yang hitam ini tempatnya. Maka Allah bagaimanapun juga Allah Maha Kuasa, Maha Sempurna. Yang merusak, yang fana, yang dhaif ini makhluknya. Sebab ma'rifat ini melihat air punten, ma'rifat ini sama seperti kita melihat air dengan punten, dengan warna tempatnya. Jadi semuanya punten kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hasan, maka punten sifat Allah sewaktu datang, sifat Allah ini punten tidak ada sifat Allah ini qabih, sifat Allah ini hasan. Qabih itu min jihatil khalqi. Punten sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apapun dari Allah ini baik sekali. Yang jelek itu min haitsul i'tibar, dipandang dari pandangan yang lain. Kalau langsung penciptaan Allah ini baik sekali, maka apa yang ada pada diri kita ini semuanya dari Allah. Punten ini semuanya sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu ada sifat yang kurang, yang nuksan, yang qabih, ini bukan sifat Allah tapi sifat kita. Ini harus bisa dipahami, ini harus bisa dimengerti. Maka Allah sifatnya sempurna. Allah sifatnya maha bisa dari segalanya. Sifat yang kurang ini adalah sifatnya makhluk. Ini harus dimengerti, harus difahami, memahami cara mana ma'rifat supaya kita bisa mengerti dulu. Supaya jangan sampai punten. Kalau Bapak diterangkan, kita tidak punya keyakinan, tidak punya kemakrifatan, tetap kita tidak akan mengerti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Apa makna dari sifat qidam dan sifat baqa?
Makna hakikinya seperti apa, takhalluknya seperti apa, adabnya seperti apa, harusnya kita seperti apa sewaktu kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala qidam, Allah Subhanahu wa ta'ala baqa. Seperti dalam pengajian kemarin, sewaktu ada satu sahabat yang bertanya, yang meminta kepada baginda Rasul tentang ghoraibil ilmi, ilmu yang begitu, ilmu sir, ilmu yang aneh, ilmu yang macam-macam. Kata baginda Rasul, bagaimana, apakah kamu telah mengerjakan fi ra'sil ilmi? Apakah kamu telah melaksanakan pokok dasar dari ilmu? Orang ini bertanya, ya Rasulullah, apa dasar dari ilmu tersebut? Yaitu ma'rifatullah. Apakah kamu telah bermakrifat kepada Allah? Kata baginda Rasul. Dijawab oleh sahabat ini, saya telah mengerti Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah. Apa hakmu? Apa adabmu sewaktu kamu mengerti Allah? Ini yang harus dipahami. Apa hakmu, apa adabmu, harusnya kita seperti apa sewaktu kita mengerti Allah. Harusnya kita seperti apa sewaktu kita mengerti wujudnya Allah. Harusnya seperti apa sewaktu mengerti kita qidam dan baqa'nya Allah. Ini yang kita penting, yang akan saya terangkan di sini insyaallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ini harus dipahami punten Kang Santi, nanti Al-Bayan dilihat lagi yang sudah dibagikan. Ini punten saya terangkan di Al-Bayan, ini ada pencatatan dua kalimat yang pencatatannya salah. Nanti saya dibenarkan saat ini. Ini pun ada catatan, ini mungkin yang ketiknya salah ketik. Insya Allah nanti setelah ini saya terangkan ketikan yang salah. Tapi insya Allah tidak mempengaruhi makna hakikinya, tidak. Ini Masya Allah. Ini sifat qidam dan baqa, ini sifat salbiyah. Salbiyah ini salbu malayali, menolak sesuatu yang tidak pantas, tidak laik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak laik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Sifat qidam dan sifat baqa ini sifat salbiyah, salbu malayaliku. Maka makna hakiki dari sifat qidam dan baqa ini nanti ada penerapan amaliyahnya. Ini pun makna hakikinya jauh dari makna asalnya. Nanti saya terangkan kenapa makna ini. Makna qidam dan baqa ini adamul hijabi. Allah al-haqqu laisa bihadir, al-haqqu laisa hijab. Tidak ada hijab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa bimahjubin. Jadi makna hati dari sifat hijab, Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada hijab, tidak terhijab. Kan kaji, kenapa? Qidam dan baqa jauh sekali diartikan dengan tidak adanya hijab. Ini pun saya bedakan dulu supaya mengerti kenapa sampai diartikan adamul hijab. Karena qidam ini la awwala lahu. Allah tidak ada awalnya dan tidak ada yang mengawali Allah, tidak ada. La awwala lahu. Baqa la akhira lahu. Allah tidak ada akhirnya, tidak ada yang mengakhiri Allah, tidak ada. Maka Allah inilah awwalah dan la akhira lahu. Sewaktu Allah tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri, yang paling awal Allah, yang paling akhir Allah, la awwala la akhir, maka tidak ada yang menutupi Allah.
Sewaktu yang paling awal tidak ada Allah, inilah awalnya, dan Allah lah akhirah. Awal akhir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis tidak ada sesuatu yang bisa menutup Allah. Kenapa? Qidam dan baqa diartikan dengan adamul hijab. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menutup Allah. Kalau ada yang bisa menutup Allah, berarti ada sesuatu yang mengawali Allah, yang akhir Allah, yang sampai bisa menutup Allah. Padahal la awwalalahu wa la akhiralahu, Allah tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak ada yang mengawali Allah, dan tidak ada yang mengakhiri Allah. Allah maha awal, Allah maha akhir, maka tidak ada yang bisa menghijab Allah. Maka sewaktu tidak ada yang menghijab Allah, maka makna hijab dan baqa adamul hijab. Ini harus dipahami betul. Kenapa diartikan dengan adamul hijab? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la awwala wa la akhirah lahu. Nanti akhlaknya apa, penjelasannya seperti apa, ini benar harus dipahami betul. Penjelasan, pengertian, pemahamannya seperti ini. Al-haqqu la yasabi mahjubin anka innamal mahjubu anka anin nadhari ilaih. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terhijab dari kamu, tidak ada hijab Allah. Tidak ada hijab yang menghalangi Allah. Innamal mahjubu anta. Tapi yang menjadi hijab, yang ada hijab adalah dari kamu sendiri. An-nazari ilaih, dari kamu sendiri. Sampai kamu tidak melihat Allah. Hijabnya bukan dari Allah, tapi hijabnya badan kamu sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada hijab? Idlaw hajabu la syai'un rasa tarahu ma hajabahu. Sebab apabila Allah terhijab dengan sesuatu, maka sesuatu ini menutupi Allah. Padahal Allah al-awwal wal akhir, padahal Allah la awwal wa la akhir. Bagaimana ada sesuatu yang menutupi Allah? Tidak akan bisa, karena Allah bersifat dengan hijab dan Allah bersifat dengan baqa. Tidak mungkin Allah ada hijab. Sebab kalau Allah ada hijab, rasa tahu ma'hajabahu, maka akan menutupi apa yang menghijabnya. Padahal tidak ada sesuatu yang mendahului Allah, tidak ada sesuatu yang mengakhiri Allah. Apabila seperti ini, maka otomatis tidak ada hijab pada Allah. Karena Allah wal awwal wal akhir, Allah bersifatan hijab dan bersifatan baqa. Ini harus bisa dipahami. Dan apabila Allah qidam dan baqa, maka tidak ada hijab bagi Allah. Sebab apabila ada hijab, maka ada yang mendahului Allah. Apabila ada hijab, ada yang mengakhiri Allah. Padahal tidak ada yang mendahului, yang mengakhiri. Sebab Allah al-qidamu, Allah al-baqa'u. Ini harus bisa dipahami betul. Maka sewaktu kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan qidam dan baqa, maka kita mengerti tidak ada hijab bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi, yang menutupi Allah. Karena Allah bersifatan dengan qidam, Allah bersifatan dengan baqa. Ini pun bisa dipaham belum? Sebenarnya ada kewajiban-kewajiban, ada keterangan-keterangan yang harus bisa dipahami, yang harus bisa dimengerti. Wa kana lahu sa'ilun lakana li wujudihi hasilun wa kullu hasilun li syai'in fa huwa lahu qailun wa huwa qailu fawqa ibadihi. Apabila Allah ada yang menutupi, maka wujudnya Allah ada yang menghalangi, ada yang mengawali, ada yang mengakhiri. Setiap yang menghalangi itu bisa memaksa pada bahwa qailun fawqa ibadihi.
Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang memaksa. Tidak ada yang menghijab Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah tidak bisa dihasir, tidak bisa diringkas. Kenapa Allah tidak bisa diringkas, ditutupi? Karena Allah al-qidamu, Allah Subhanahu wa ta'ala al-baqahu. Ini harus bisa difahami betul, harus bisa dimengerti betul. Maka pemahaman makna hakikinya Allah ini laisa bimahjubin, ini ada hijab, tidak adanya hijab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu pun nanti pemahamannya akan nanti dijabarkan, subhanallah, ini masya Allah. Jadi kita terangkan dulu kewajiban-kewajibannya supaya bisa mengerti. Sewaktu kita mengerti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terhijab, berarti kita ini punten, kita semua ini fi bahrin walakin la yash'urunahu, kita ini ada dalam lautan keesaan Allah. Kita ini ada dalam lautan ketauhidan Allah. Kita dalam lautan munajat kepada Allah. Karena kita dengan Allah tidak ada hijab. Allah dengan kita tidak ada hijab. Sewaktu tidak ada hijab pun yang jadi masalah satu, walakin la yash'urunahu, tetapi kitanya tidak merasa. Nah, ini tidak merasa ini yang menjadi hijabnya. Hijabnya kita tidak merasa. Apa yang menyebabkan kita tidak merasa ini? Ini yang harus difahami, ini yang harus dimengerti. Punten saya terangkan dulu. Ini punten kan ini keterangan bisa dipahami tidak kan? Lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wallahi ma hadaban nas anillah illa al-wahmi. Sebenarnya kita ini tidak terhijab dengan Allah. Tidak ada yang menghijab kita dengan Allah. Allah tidak ada hijab dari kita. Kita hijabnya sebenarnya apa? Tidak lain adalah wahmu. Persangkaan, anggapan, rasa kita yang tidak mengerti Allah. Padahal al-wahmu amrun adamiyun. Ini nanti pemahaman makdumiyat itu seperti apa? Adamiyat ini seperti apa? Ingat, kita ini Allah tidak ada hijab. Tapi kita menghijab sendiri kita dengan Allah. Yang menghijab kita adalah wahmun. Persangkaan kita, anggapan kita, tidak kepahaman kita kepada Allah. Anggapan tidak paham kita, ini sesuatu yang adamiyah, yang tidak ada wujudnya. Kita rugi sekali, terpunten terhijab dengan Allah, dengan sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Masya Allah, Masya Allah. Punten. Kita dengan Allah tidak ada sesuatu yang menghalangi kita dengan Allah. Kenapa kita tidak paham Allah? La ya'rifunahu, kita tidak mengerti Allah. Kenapa kita tidak mapunten? Kita tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena kita tidak memahami. La yash'urunahu, kita tidak merasa. Tidak paham kepada Allah. Masya Allah. Kalau kita paham, kalau kita mengerti dengan ainul yakin, dengan hakikatul yakin, maka tidak ada hijab bagi Allah. Hijab ini sekedar prasangka kita, anggapan kita yang salah. Sewaktu kita melihat makhluk, anggapan kita makhluk.
Nah, anggapan ini yang salah, yang kita tidak bisa berpikir kepada Allah. Apabila anggapan kita betul, kita memahami dengan ainul yakin, hakikatul yakin, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, qul huwallahu ahad, segalanya af'al Allah, maka kita akan mengerti bahwa segalanya tidak ada yang terlepas dari Allah. Maka sewaktu kita mengerti, maka akan merasa betul tidak ada sesuatu yang bisa menghijab Allah. Maka sesuatu yang menghijab Allah adalah anggapan kita sendiri, angan-angan kita sendiri, pemahaman kita sendiri, ketidakmengertian kita sendiri kepada Allah. Dan semuanya adalah al-wahmu amrun adamiyun, sesuatu yang tidak ada wujudnya. Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini, apabila tidak diingatkan dari awal, tidak selalu diingatkan, ibadah kita bisa jadi hijab kita dengan Allah. Ilmu kita bisa jadi hijab kita dengan Allah. Kealiman kita bisa jadi hijab kita dengan Allah. Pukul kita bisa jadi hijab kita dengan Allah. Karena apa? Terbentur akal pikiran kita dengan keadaan seperti ini. Tidak lepas. Tidak lepas akal pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun. Masya Allah, Masya Allah. Ini subhanallah, Masya Allah. Kita sering sekali melupakan cara asal, melupakan cara kejadian yang ada. Masya Allah, Masya Allah. Sewaktu Masya Allah ini kita gampang, kita tafakur dengan keadaan yang ada. Sewaktu kita makan roti, sewaktu kita makan nasi, terkadang sewaktu ini sudah jadi roti. Kita melupakan roti ini pun terbuat dari terigu, terbuat dari gula, dan seterusnya. Padahal kita mengerti betul, tidak lepas, pandangan kita terlepas dengan keadaan seperti itu. Padahal apabila kita mengerti, ini roti tidak lepas dari ini, dari sama. Sewaktu kita melihat makhluk, tidak lepas ini dari sifat Allah, dari af'al Allah. Sewaktu kita mengerti seperti ini, maka tidak akan terhijab kita dengan Allah dengan apapun. Karena apa? Allah al-haru min kulli syai' zahara fi kulli, dimanapun ada sifat, ada af'al Allah yang menzahirkan sesuatu adalah Allah. Ini bisa dipahami dulu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'ala rizqi falyunfiq mimma ataahu Allah. Ahli-ahli Allah ini ada dua. Ada yang wasiat, ada yang sa'atin, orang yang pemahamannya, orang yang lahiriannya punya kejembaran pemahaman. Wal wasiluna ilaih, adalah orang yang usul kepada Allah. Sewaktu kita bisa menghadapi sesuatu dilepaskan kepada Allah, maka kita termasuk orang yang bisa usul kepada Allah. Kita termasuk orang yang punya kejembaran. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wal wasiluna ilaihi. Orang yang bisa berpikir, orang yang punya kejembaran akliyah, bisa menetapkan segalanya pada tempatnya, semuanya dari Allah. Kita akan memandang Allah dengan haknya.
kita akan bertafakur tentang Allah dengan semestinya, maka punten kita termasuk saat ini, sebab segalanya tidak lepas dari Allah. Ada ujian dari Allah, ada nikmat dari Allah, keadaan apapun dari Allah. Sewaktu kita bisa mengerti dari Allah, maka ini yang dinamakan al-wasiluna ilaihi. Sewaktu kita baru sekedar mengerti dari Allah, tawakal kita tidak ada, sabar kita tidak ada, taklim kita tidak ada. Kita belum ma'rifat. Kenapa tidak muwafiqun lima fil waqi'? Kita belum bisa menegakkan makna kita sewaktu mengerti kepada Allah. Hak kita belum kita makan. Maka kita sewaktu kita mengerti semuanya dari Allah dan kita bersabar, inilah ma'rifat. Karena ada tuntunan dari baginda Rasul. Sewaktu ada kenikmatan, kita mengerti dari Allah, kita muwafiqun lima fil waqi', kita bersyukur kepada Allah. Karena begitu baginda Rasul, inilah adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Semua kita menghadapi sesuatu apapun, kita bertawakal kepada Allah karena mengerti semua dari Allah. Muwafiqun fil waqi', kenyataan prakteknya kita seperti apa, mengikuti baginda Rasul. Inilah orang bermakrifat kepada Allah. Ini Masya Allah, harus bisa dipahami, harus bisa dimengerti. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma ata wa as-sa'iluna ilaihi. Dan ada orang yang diberi rezeki yang sedikit. Apabila diberi rezeki yang sedikit belum bisa dilepaskan, ini as-sa'iluna ilaihi, orang yang berjalan kepada Allah, maka falyunfiq mimma ata Allah. Maka kerjakan sesuai kemampuan syariat kita. Apabila kita belum bisa dilepaskan kepada Allah, belajar sabar melalui kitab-kitab dan yang lainnya. Walaupun ini nanti tingkatnya baru mutasobbir, karena belum bisa lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud falyunfiq mimma atahullah. Maka ini nanti ada muqarribin, ada sholihin. Ini termasuk wa man qudira alaihi rizquh, karena pemahamannya, tingkah lakunya dari guru, dari kitab, dari keterangan. Ada yang muqarribin karena pemahamannya du sa'atin min sa'atin, mengerti langsung dilepaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus bisa dipahami betul, ini harus bisa dimengerti betul. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Sewaktu kita memahami betul antara Allah dengan kita tidak ada hijab. Sewaktu ada hijab karena persangkaan kita, bayangan kita, bukan kenyataannya. Kenyataannya sama sekali tidak ada hijab. Kita sendiri yang memutus. Punten, bukan Allah yang memutuskan. Allah tidak berhijab. Kita sendiri yang memutus hubungan dengan Allah, dihijab dengan wahyu kita. Ini Masya Allah. Maka sewaktu kita memahami kidam dan bako, harus mengerti Allah tidak ada hijab. Yang harus pun kita pelajari, harus ada mujahadah kita kepada diri kita. Karena Allah begitu abhar, cuma penyakitnya ada pada diri kita. Yang menghalang kita sendiri, yang tidak sebab kita tidak sampai kepada sebab akal pikiran ilmu rasa kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala bimahjubin. Ini harus dipahami, harus dimengerti. Masya Allah. Sewaktu kita mengerti betul Allah tidak terhijab, kita mengerti betul, Masya Allah ini. Kita mengerti betul keadaan yang ada, Masya Allah. Maka kewajiban kita sewaktu mengerti sifat kita, ayyuqaddima ma yardahu. Kita mendahulukan sesuatu yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Harusnya kita punya malu kepada Allah. Harusnya kita punya malu kepada Allah. Punten, sewaktu kita selingkuh di hadapan majikan, perasaan kita seperti apa? Orang yang tidak punya malu, Masya Allah. Ini kita semua, ini orang yang tidak punya malu. Kita tidak punya malu kepada Allah.
Kalau kita yakin Allah tidak terhijab dari kita, harusnya kita bisa ayyukod imama yaldohu. Ini makna hijab. Mendahulukan sesuatu yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Dan kewajiban kita ayastagila bima yaqo amma yasna, dan kewajiban kita mendahulukan, menyibukkan diri dengan sesuatu yang menyebabkan, sesuatu yang kekal, sesuatu yang diterima oleh Allah dari sesuatu yang rusak. Artinya, di dunia ini apabila tidak diniatkan amal ibadah, maka mayasna. Takwa kita, sedekah kita, ibadah kita ini mayaqo. Harusnya kita mendahulukan, disibukkan dengan mayaqo, meninggalkan mayasna. Seperti nanti kita bisa lihat lagi dalam kitab Al-Qisṭasul Mustaqim surat At-Takatsur. Dari Bani Adam mengatakan hartaku, padahal di Bani Adam cuma ada 3. Sesuatu yang dimakan akan habis, sesuatu yang dipakai akan rusak, sesuatu yang disedekahkan akan abadi, akan tetap, kata baginda Rasul. Maka kewajiban takhalluk kita dengan sifat baqa ayyashtagila bima yaqo amma yafna. Takhalluk kita dengan sifat tidak ayyuqaddima ma yardahu. Ini harus difahami betul, harus dimengerti betul. Sewaktu kita paham Allah tidak, kita seperti bagaimana takhalluk kita ala surati rahmannya seperti apa, harusnya kita mendahulukan yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Sewaktu kita mengerti sifat bakoknya Allah, bagaimana takhalluknya ala suratul rahman, ala akhlakir rahman, bagaimana caranya, harusnya kita ayashtagila bima yaqo amma yasna. Karena sewaktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ada yang bertanya bagaimana akhlaknya baginda Rasul, dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, akhlaquhu kahuluqir rahman, akhlaquhu kahuluqir Quran. Maka akhlaknya, bagaimana kita berakhlak dengan sifat baqa, maka tidak lain ayyashtagila bima yabqa amma yasna. Ini takhalluk kita dengan sifat baqa ayyashtagila bima yabqa amma yasna. Takhalluk kita dengan sifat qidam ayyuqaddima ma yardah. Maka makna hakiki dari semuanya tidak lain al-haqqu laisa bimahjubin, innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi. Ini Masya Allah. Masih banyak keterangan, tapi ini keterbatasan waktu kan. Ini karena waktu, Masya Allah. Ini apabila diterangkan, Masya Allah, ini keterangannya subhanallah. Jadi apabila kita mengerti wujud, maka sesudah mengerti wujud, harusnya kita sudah paham kepada qidam dan baqa. Kita awal harus paham wujud. Sudah kita paham wujud, semuanya wujudnya Allah, maka kita mengerti qidam dan baqa. Allah laisa bimahjubin. Allah laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Niki ngapunten bisa difaham tidak? Insyaallah. Niki punten niki pegang. Insyaallah ngapunten ini minta doanya. Insyaallah mulai Senin ini saya catatkan. Tadinya saya namai dengan Faidur Rahmani fi aqidati Syirbani. Cuma saya musyawarah dengan istri, kata istri jangan Faidur Rahman lagi, sudah ada. Jadi sudah saya namanya Fathur Rabbani fi aqidati Syirbani. Insyaallah saya namai Fathur Rabbani fi aqidati Syirbani. Saya akan terangkan nanti. Tadinya sih Al-Faidur Rahmani fi aqidati Syirbani. Cuma namanya sama.
Jadi pengennya itu jangan sama. Jadi al-fathur rabbani fi aqidati syirwani. Laulal ubin Senin depan saya catat nanti supaya bisa memahami kita sewaktu wujud, paham sifat wujud Allah harusnya seperti apa, akhlak kita seperti apa, sebab apapun dan masya Allah. Kalau saya terangkan subhanallah, kalau saya terangkan sewaktu kita mengerti wujud kidam bakal apa, namun banyak bahimah yang bisa menyuarakan hafalan. Sewaktu kita mengerti makna wujud kidam bakal, maka banyak sekali sobi dan orang awam paham wujud kidam bakal. Bagaimana kita pengen punya titel khusus, harus ada takhaluk kita. Sewaktu kita baru paham makna wujud kidam bakal, mustahilnya ini, dalilnya ini, itu sobi juga paham, orang awam juga paham. Maka sewaktu kita punya ingin derajat khusus di hadapan Allah, maka harus ada sifat kurdu kita dengan Allah. Takhaluk kita ala suratul rahmannya seperti apa? Akhlakul khulqur rahmannya seperti apa? Nah, ini harus memahami betul wujud akhlaknya seperti ini, hijab seperti ini, baqa seperti ini. Ini masya Allah, masya Allah. Ini harus difahami betul, harus dimengerti betul. Ini semoga ada manfaat buat kita bersama. Ini pun tentang, ini al-bayan, ini bukan catatannya mungkin karena selesai saya nggak kontrol lagi. Jadi ada catatan yang salah ketik kan? Ada yang di bawah, anak Kang Hamid di bawahnya. Pun halaman 8 Kang Hamid. Hadis Rasulullah. Ini hadis pertama. Dalam kitab Lubabul Hadis, Rasulullah berkata kepada Sa'id bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, dudukmu satu waktu dalam majlis ini, bukan majlis ilmu. Nah, ini majlis ilmu. Ini salah ketik, bukan majlis ilmu. Ini punten. Ini bukan majlis ilmu. Ini bukan majlis ini punten. Dan ini ada satu, tapi punten ini sebenarnya sudah dijelaskan di belakangnya, tapi nggak apa-apa sekalian saya terangkan. Ini punten halaman 24, Masalah amrul i'tibari. Di bawah sudah diterangkan kan, ada hal dan dalam perbedaan antara amnu i'tibar dengan hal, yaitu hal ada dalam hati dan kenyataan, dan amnu i'tibar hanya ada dalam hati akan tetapi tidak ada dalam kenyataannya. Ini betul sudah, cuma di atasnya kurang. Ini pertama, amnu i'tibar sesuatu yang tidak ada dalam kenyataannya kurang, tapi cuma ada dalam hati, nggak ada, cuma ada dalam hatinya tidak ada. Dan ini sebenarnya kalau tidak di bawahnya sudah betul kan. Cuma di atasnya amrun i'tibari sesuatu yang tidak ada dalam kenyataan, cuma ada dalam hati. Nah, ini cuma ada dalam hatinya, tidak tercatat. Jadi tahaqqul illa fi dini faqat, tidak ada laisa fil kharij, kenyataannya tidak ada illa fi dini faqat. Nah, ini tulisannya tidak ada dalam kenyataannya, kurang sedikit, cuma ada dalam hati, itu kemauannya. Tapi di bawahnya juga ada keterangannya, di bawahnya insya terang, cuma di depannya ini kurang sedikit, insya itu saja koreksinya, yang lainnya betul, insya Allah ini mungkin semoga koreksi ini bisa untukkan kami semuanya kan, insya Allah ini insya Allah. Dan nanti kalau ada keterangan, tolong banget al-bayan ini kitab untuk mubtadi, kitab untuk putra-putra kita. Tapi sewaktu kita al-bayan ini tidak mengerti, nanti masya Allah, nanti yang saya akan terangkan di al-fathur rabbani tidak akan paham. Ini yang saya tadi terangkan itu pun mak baru sebagian makna. Dan apabila disambungkan nanti salbiahnya, nanti nafsiyahnya, salah praktek salbiah nafsiyah seperti apa dalam pemakrifatan, kalau ini yang tidak paham, seterusnya tidak akan paham. Maka tolong, ini al-bayan ini walaupun kita buat putra-putra kita, di sekolah jalan buat putra-putra kita, harusnya kita memahami betul, sebab apa kalau tidak paham ini, seterusnya kita akan susah. Jadi ini kalau muka ini pun dan al-bayan ini pun ini dasar pokok buat anak-anak kita, tapi kita harus menjadi harus kita mengerti gitu kan.
Nanti insya Allah untuk seterusnya. Seperti Amrun Adamiyun yang satu keterangan Wahmu tadi. Kalau tidak paham masalah Amrun Adamiyun di sini, nanti kita nggak akan mengerti untuk pemahaman selanjutnya. Ya ini, dari maka ini kita punten dipelajari itu Al-Bayan ini kitab dasar sekali dalam masalah tauhid. Ya punten sebenarnya emang bukan dibutuhkan buat kita, ini buat anak-anak. Tapi kalau kita sendiri kurang paham Al-Bayannya, untuk kita memahami nanti Al-Fathur Rabbani fi Aqidati Syirabani susah. Atau Al-Kashfur Rabbani fi Aqidah Ahli Sunnah, kita akan nggak mengerti. Maka tolong Al-Bayan ini dipelajari dengan benar-benar. Insya Allah nanti kalau pakai di berangkat, saya pengen ada satu yang tadi yang dibereskan. Saya akan nanti insya Allah saya akan cetak lagi. Ini baru insya Allah supaya jangan sampai ada yang salah, insya Allah bisa akan kontrol dulu insya Allah. Ini semoga bermanfaat bagi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.